wabarakatuh. Saya Firdausi Komariatun Fitri, NIM T20194087 sebagai pemateri dari kelompok A Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi materi dan perubahannya, yakni yang pertama, pengertian materi. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan volume, serta menempati ruang, benda-benda di sekitar kita. Misalnya, meja, mobil, buku, air, dan udara juga merupakan materi. Selain menempati ruang, juga mempunyai massa. Banyak cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk materi atau bukan. Misalnya, untuk menunjukkan udara menempati ruang, ditunjukkan oleh balon udara yang mengembang bila ditiup. Cahaya dan sinar bukan merupakan materi, sebab tidak menempati ruang. Pada prinsipnya, semua materi dapat berada dalam 3 wujud, yakni padat, cair, dan gas. Padatan adalah benda yang kaku dengan bentuk yang pasti. Cairan tidak seperti padatan dan bersifat fluida, yaitu dapat mengalir dan mengambil bentuk sesuai wadahnya. Seperti cairan, gas bersifat fluida tetapi tidak menyerupai cairan. Gas dapat mengembang tanpa batas. Nah, kemudian materi dalam perspektif Al-Quran, yakni terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 61, yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar biji zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang perhatian dan pengawasannya terhadap semua keadaan hambanya, baik gerak maupun diamnya. Dalam ayat ini terkandung ajakan untuk selalu merasakan pengawasannya, baik terkait dengan agama maupun dunia, besar atau kecil. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu merasakan pengawasan Allah dalam semua amal kita. Kerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, serta jauhilah perkara yang dibenci Allah, karena Dia mengetahui keadaan kita baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, segala sesuatu telah diketahui oleh Allah dan telah dicatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Di samping telah dikehendaki dan diciptakannya. Namun demikian, apa yang dikehendakinya terjadi tidak mesti perkara tersebut dicintai Allah. Yang dicintai Allah adalah apabila sejalan dengan syariatnya. Nah, pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia, baik ketaatan maupun kemaksiatan, maka tidak sedikit pun terlewatkan dari pengetahuan Tuhan. Lalu pada ayat ini dijelaskan tentang kesudahan orang-orang yang selalu dalam ketaatannya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, yakni kekasih Allah, tidak ada rasa takut, yakni kekhawatiran pada mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi di akhirat nanti. Saya Urwatul Lusko. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifat ekstensif. Sifat ekstensif merupakan sifat yang terukur, bergantung pada seberapa banyak jumlah materi yang diukur. Contohnya panjang, massa, mol, dan volume. Yang kedua adalah sifat intensif. Sifat intensif yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya volume, titik didih, titik beku, kerapatan, indeks bias, dan rumus senyawa. Sifat intensif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifat fisis, yaitu sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis materi itu, seperti warna, bau, titik beku, titik didih, titik lebur, kemagnetan, dan kekerasan. Yang kedua adalah sifat kimia, sifat yang menunjukkan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat.
manfaat unsur dan senyawa dalam perspektif Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah dapat mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dalam ayat ini Allah menganugerahkan kepada manusia besi yang merupakan suatu karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya, karena dengan besi ini dapat dibuat berbagai macam keperluan manusia, mulai dari keperluan yang besar sampai dengan yang kecil, seperti berbagai macam kendaraan di darat, di laut, dan di udara, keperluan rumah tangga, dan sebagainya. Dengan besi ini pula manusia dapat mempertahankan kekuatan bangsa dan negaranya, karena dari besi ini bisa dibuat berbagai macam alat keperluan pertahanan dan keamanan negara seperti senapan, kendaraan perang, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Dwi Amalia, NIM T 2019-40079. Di sini saya akan melanjutkan materi yang C tentang klasifikasi materi dan D tentang perubahan materi. C. Klasifikasi materi. Zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap, sifat-sifat yang tertentu pula. Contohnya air, perak, etanol, garam dapur, karbon dioksida, dan lain-lain. Zat murni digolongkan menjadi unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Dengan cara kimia, unsur berfungsi sebagai zat pembangun untuk semua zat-zat kompleks yang akan dijumpai mulai dari garam dapur sampai senyawa protein yang sangat kompleks. Berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, unsur-unsur dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu unsur logam, unsur non-logam, bukan logam, dan unsur metaloid atau unsur semi logam. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Senyawa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu senyawa asam, senyawa basa, dan garam. Yang ketiga yaitu larutan. Larutan adalah campuran homogen dari 2 jenis zat atau lebih yang membentuk satu fase. Dengan kata lain, setiap campuran yang membentuk hanya satu fase adalah larutan. Jenis-jenis larutan ada 5. Yang pertama yaitu larutan berdasarkan wujud pelarutnya. Yang kedua, larutan berdasarkan wujud zat terlarutnya. Yang ketiga, larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang keempat, larutan berdasarkan fase zat pelarut dan terlarut. Yang kelima, larutan berdasarkan tingkat kejenuhan. D. Perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi yang pertama yaitu perubahan fisika, pelarutan gula dan garam. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Pembakaran kayu, contoh perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru. Dari zat semula dinamakan perubahan kimia, dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi. C. Manfaat larutan dalam perspektif Al-Quran. Quran Surat As-Saba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad ataina Dawuda minal fadlan ya jiballu awibi ma'ahu wat-tayra wa alana lahul hadid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Dawud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ayat ini merupakan gambaran kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba dan Rasul-Nya. Daud alaihissalam berupa besi yang lunak, tidak perlu dimasukkan ke dalam api. Daud cukup mengurainya dengan tangan bagaikan mengurai benang, serta perintah tentang mengerjakan amal soleh karena nikmat yang telah diberikan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi segala amal dan perbuatan manusia. Ayat ini pun menjelaskan bahwa Daud bukan hanya seorang pemuja ilahi dengan suara yang merdu, akan tetapi seorang pandai besi yang bagus pekerjaannya. Akhir ayat 11 tertuju kepada siapapun yang mendengar kisah Daud agar melakukan amal soleh sesuai dengan kesanggupan dan kedudukan sebagaimana Nabi Daud yang menggunakan suara merdunya untuk memuja Allah, membuat senjata perang namun tidak melupakan Allah.